Hai guys, welcome back again with Engkun di channel Endesu. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba setelah season pertama usai. Lebih tepatnya, kita akan mereview anime Kimetsu no Yaiba Arc Mugen Reshahen episode pertama yang rilis 11 Oktober kemarin. Nah, di episode pertama ini, Rengoku-san mencari informasi soal banyaknya penumpang yang hilang saat menaiki kereta Mugen akhir-akhir ini. Dan secara mengejutkan, dia malah bertemu dengan seekor iblis. Penasaran gimana detail ceritanya? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan seorang kondektur kereta yang berjalan di dalam gerbong sendirian. Namun tiba-tiba dia melihat seekor iblis di balik gerbong sebelah dia berada. Karena ketakutan, dia pun berlari. Namun dengan cepat, kondektur tersebut dibunuh tanpa ampun. Scene berpindah, di mana ada seorang pemburu iblis yang bertugas sebagai penyelidik menemui pilar api Rengoku di kedai ramen dekat stasiun. Mereka berdua membicarakan mengenai kasus hilangnya dan terbunuhnya orang akhir-akhir ini. Hal tersebut bahkan membuat pelanggan dari kedai yang mereka datangi juga surut. Bapak pemilik kedai bercerita jika tempo hari ada seorang kondektur yang terbunuh. Sebelumnya juga ada kereta Mugen yang beroperasi, ada sekitar 40 penumpang yang hilang tanpa jejak. Pemburu iblis itu bercerita kepada Rengoku jika mereka telah mendapatkan kabar tentang kereta Mugen yang sebelumnya menghilangkan banyak penumpang itu. Mereka berencana akan pergi ke tempat kereta Mugen berada. Namun sebelumnya, pilar api Rengoku mengajak pemburu iblis itu untuk menyelidiki stasiun di mana jasad kondektur tersebut ditemukan. Di area stasiun tersebut ada stand penjual bekal makanan yang masih buka. Anak perempuan penjual stand mengeluh dengan keadaan yang terjadi. Karena dengan banyaknya orang yang hilang dan terbunuh akhir-akhir ini, membuat jumlah pelanggan yang datang juga berkurang drastis. Beberapa saat setelah itu, Rengoku dan pemburu iblis tersebut yang sedang menyelidiki stasiun itu mendengarkan perdebatan kecil di antara anak perempuan dan nenek pemilik stand tersebut. Si anak perempuan tidak percaya dengan cerita neneknya jika sepinya pelanggan disebabkan oleh munculnya iblis yang memburu mereka. Karena bisa saja mereka juga takut dengan teror si penebas yang telah membunuh beberapa warga akhir-akhir ini. Akan tetapi, Rengoku-san malah menghampiri stand tersebut dan menanyai kondisi mereka sekarang. Pilar itu menjamin jika dia akan menyelesaikan kasus soal si penebas dan hilangnya orang-orang di dalam kereta. Sebelum meninggalkan stand tersebut, gadis penjual bekal itu memohon kepada Rengoku-san untuk membeli bekalnya, mengingat akhir-akhir ini mereka sepi pelanggan. Akan tetapi, secara mengejutkan, pilar api itu malah membeli semua bekal yang ada di stand tersebut. Sebagian besar bekalnya dia berikan kepada pemburu iblis itu untuk dibagikan kepada tim penyelidik yang lain. Sedangkan sisanya Rengoku bawa sebagai bekal saat berada di dalam kereta. Beberapa saat setelahnya, kereta yang Rengoku naiki akhirnya berangkat. Namun saat berada di dalam gerbong, salah satu kondektur yang melihat pilar itu duduk sendirian malah terkejut dan seperti ketakutan. Kondektur tersebut bertanya, siapa orang itu sebenarnya? Sambil tersenyum percaya diri, Rengoku mengaku jika dia adalah penjual bekal makanan. Pak kondektur menjelaskan jika kereta yang dia naiki sekarang ini sedang menuju ke depo. Rengoku berkata jika dia memang sengaja menaiki kereta ini untuk melihat kereta Mugen yang berada di sana. Namun kondektur tersebut bercerita jika kereta Mugen sudah dibawa ke tempat perawatan mesin tadi pagi. Dia juga memberitahu pilar itu di mana tepatnya lokasi dari kereta Mugen berada. Dan akhirnya Rengoku pergi menuju bengkel kereta tersebut. Sesampainya di sana dan mendekati kereta itu, meski samar-samar dia bisa merasakan ada hawa iblis yang masih tertinggal. Beberapa saat setelah itu, Rengoku bertemu juga dengan beberapa mekanik kereta dan mengaku untuk memberikan bekal yang dia bawa kepada para mekanik yang ada. Saat itu Rengoku sempat bertanya kepada salah satu mekanik, kenapa kereta Mugen dibawa ke bengkel? Pak mekanik bercerita jika kereta Mugen tersebut sebenarnya tidak mengalami masalah sama sekali. Maka dari itu mereka mempersiapkan kereta Mugen agar nantinya bisa dioperasikan lagi, tepatnya besok malam. Namun tiba-tiba Rengoku merasakan ada hawa iblis yang muncul, dan secara bersamaan terdengar suara seseorang yang berteriak minta tolong. Ternyata itu adalah iblis yang membunuh kondektur di dalam gerbong kereta sebelumnya. Dan dia juga dijuluki sebagai penebas yang telah meneror warga akhir-akhir ini. Rengoku yang berencana menyelamatkan Sandra tersebut ditantang oleh si iblis. Sambil memamerkan kecepatannya itu, iblis tersebut menantang pilar itu untuk memotong lehernya kalau bisa. Hal tersebut sempat membuat Rengoku sedikit kesulitan. Apalagi saat itu iblis tersebut juga menggunakan Sandra sebagai tamengnya.
Namun saat iblis itu berencana membunuh Sandra yang dia bawa, dengan sigap Rengoku langsung memotong tangan iblis tersebut dan berhasil menyelamatkan Sandra. Seketika pula si iblis melarikan diri menuju stasiun. Dia berencana untuk memangsa nenek dan gadis penjual bekal makanan yang ada di stasiun sebelumnya. Sebelum berangkat mengajar iblis itu, Rengoku sempat merawat pemuda yang disandra oleh iblis tersebut. Tidak lama setelahnya, korps pemburu iblis datang memberikan bantuan. Rengoku menyerahkan sisanya kepada mereka karena dia akan mengajar iblis yang lari tadi sendirian. Dengan menggunakan konsentrasi pernafasan penuh, pilar api itu berlari mengejar iblis tersebut dengan sangat cepat. Di sisi lain, iblis yang Rengoku kejar sudah sampai di stasiun dan dia juga mencium bau manusia yang akan dia buru. Lalu dia menampakkan diri di depan gadis penjual stan tersebut. Menggunakan beberapa bekal dan melempari iblis itu, nenek pemilik stan menyuruh cucunya untuk segera lari. Namun saat gadis muda tersebut mencoba lari melewati rel kereta, tiba-tiba dengan cepat iblis itu menghadangnya dan langsung mencekik gadis tersebut. Saat si iblis mau membunuh gadis itu, dengan cepat Rengoku datang dan menyerang iblis tersebut dengan pernafasan apinya. Akhirnya gadis muda itu berhasil diselamatkan. Akan tetapi si iblis malah pergi dan ganti memburu nenek si pemilik stan sebelumnya. Beruntung Rengoku datang dan dengan cepatnya langsung menebas iblis tersebut dengan pernafasan apinya pula. Melihat aksi dari pilar api itu, nenek pemilik stan teringat masa lalunya. Dulu saat masih muda, dia juga pernah diselamatkan oleh seseorang yang sangat mirip dengan Rengoku. Sambil menangis, nenek tersebut berterima kasih kepada Rengoku karena telah menyelamatkan mereka. Dia juga bercerita jika 20 tahun yang lalu, dia diselamatkan oleh seseorang yang mirip dengan pilar api tersebut. Rengoku bercerita jika itu mungkin saja adalah ayahnya. Tidak lama setelah itu, pemburu iblis sebelumnya bersama regu penolong tiba dan menanyakan kabar tentang kereta Mugen kepada pilar api tersebut. Rengoku bercerita jika kereta Mugen akan beroperasi nanti malam. Namun dia juga merasa jika kasus yang terjadi masih belum selesai. Menurut pilar api itu, iblis yang sudah melenyapkan lebih dari 40 orang pasti jauh lebih kuat dari iblis yang dia kalahkan barusan. Dengan kejadian itu, mereka menduga jika si penebas yang meneror warga akhir-akhir ini berperan sebagai pengalih perhatian saja. Di pagi harinya, berita tentang kereta Mugen yang kembali beroperasi langsung tersebar ke masyarakat. Lalu saat senja tiba, Rengoku berangkat sendirian menuju stasiun. Sebelum menaiki kereta, dia sempat bertemu dengan gadis dan nenek pemilik stan sebelumnya. Mereka memberi beberapa bekal makanan sebagai ucapan terima kasih atas apa yang sudah Rengoku lakukan kepada mereka tadi pagi. Namun selain menerima bekal tersebut, secara mengejutkan pilar api itu malah membeli sisa bekal yang ada dan membawanya ke dalam kereta yang nantinya akan dia makan di perjalanan. Beberapa saat kemudian kereta Mugen tiba. Para penumpang perlahan menaiki kereta. Diperlihatkan juga Inosuke yang terkejut melihat kereta untuk pertama kalinya. Sempat pula gadis yang menjual bekal tersebut melihat aksi konyol dari Inosuke yang sampai dimarahi oleh Zenitsu. Di sisi lain, para penumpang kereta Mugen yang berada di dalam gerbong mencari tempat duduk mereka masing-masing. Tidak lama setelah itu, akhirnya kereta tersebut berangkat. Di dalam gerbong kereta, Rengoku membuka bekal makanan yang sudah dia beli. Sambil berteriak menikmati lezatnya makanan yang dia makan, Rengoku menghabiskan bekal makanan sebanyak itu sendirian. Dan akhirnya cerita Kimetsu no Yaiba Arc Mugen Reshahen episode pertama telah berakhir. Oke guys, itu tadi review anime Kimetsu no Yaiba Arc Mugen Reshahen episode pertama yang ending scene-nya memperlihatkan pilar Rengoku yang menaiki kereta Mugen untuk memburu iblis sendirian. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review anime Kimetsu no Yaiba selanjutnya.